Kondisi yang kedua ya ahibba, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan kepada kita, sejatinya Allah ingin mengangkat derajat kita. Kalau tadi Allah menghapus kesalahan dan dosa kita, yang kedua ini Allah ingin mengangkat derajat kita untuk bisa menjadi lebih tinggi lagi, lebih mulia lagi posisi dan kedudukan kita di sisinya. Contohnya ayolah ahibba, ada pada sebuah keluarga yang Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran, tentang bagaimana kisahnya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikisahkan ayolah ahibba bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam Allah berikan cobaan dan ujian. Dengan sulitnya beliau mendapatkan keturunan, mendapatkan momongan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam hingga lanjut umurnya, hingga lanjut usianya, semakin tua beliau khawatir tidak ada yang melanjutkan estafet dakwah karena beliau belum memiliki momongan. Sehingga ia mengangkat tangannya kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk diberikan keturunan yang saleh. Beliau bersabar hingga lanjut usia. Beliau berdoa kepada Allah, berusaha dan meminta, dan beliau yakin bahwa Allah akan memberikan, akan mengijabah doanya tersebut. Dengan kekuatan keimanannya dan keyakinannya, Allah Subhanahu wa taala menjawab doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan seorang anak yang sangat-sangat santun. Lihat, Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sulitnya mendapatkan keturunan, sulitnya mendapatkan momongan. Tidak sampai di situ saja ayolah ahibba. Tidak sampai di situ saja, tidak. Ujian tersebut berlanjut. Ketika Ismail lahir ke muka bumi ini, Ismail kecil yang masih bayi ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim membawa Ismail yang masih bayi beserta ibunya Hajar keluar dari rumahnya. Lihat, ujian cobaan yang sangat-sangat berat. Ismail bayi yang Nabi Ibrahim sangat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, masih dalam kondisi bayi yang baru lahir, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala membawa ia, Ismail kecil ini, beserta ibunya Hajar, istri yang ia cintai, yang dicintai oleh Nabi Ibrahim, keluar dari rumahnya. Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah Rabbnya. Ia tidak tahu akan dibawa kemana, akan dibimbing kemana oleh Rabbnya, namun ia taat dan patuh kepada Allah. Berjalanlah ia beserta keluarganya, hingga tibalah di suatu lembah yang disebut Bakkah, yang hari ini disebut dengan Makkah, biwadin ghairi dhi zar'in, di suatu lembah yang di sana tandus, tidak ada tanaman sama sekali, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana, tidak ada sumber air. Ketika sampai di tempat tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam membalikkan tubuhnya, membalikkan punggungnya, hendak berlalu pergi. Hajar, seorang istri, bingung melihat kelakuan suaminya tersebut. Ditariknya ujung baju Nabi Ibrahim. Lalu dikatakan, hendak kemana engkau wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim dengan hati yang pilu, dengan perasaan yang tidak bisa digambarkan lagi. Anaknya yang ia harapkan, istrinya yang ia cintai, harus ditinggalkan di tempat yang seperti itu. Tak mampu lisannya mengucapkan kata-kata, lisannya menjadi keluh, dia membisu 1000 bahasa. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ia tidak membalikkan badannya. Kemudian Hajar bertanya lagi, wahai Ibrahim, hendak kemana engkau?
Apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat yang seperti ini? Nabi Ibrahim tak mampu mengucapkan apapun. Tak mampu lisannya mengucapkan kata-kata. Nabi Ibrahim hanya terdiam. Sekali lagi Hajar bertanya, "Ya Ibrahim, hendak kemana engkau? Apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat yang seperti ini?" Kembali Nabi Ibrahim tidak mampu mengucapkan apapun. Lalu lihatlah bagaimana seorang istri yang salehah. Istri yang peka terhadap keadaan suaminya. Nabi Ibrahim diam. Tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Dan istrinya yang salehah, yang sangat pengertian, lalu mengatakan, "Apakah Rabbmu yang memberikan perintah ini?" Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Na'am, iya." Lihatlah, seorang Nabi Ibrahim yang dikisahkan seorang pemuda yang perkasa, yang dengan gagah beraninya menghancurkan berhala-berhala kaumnya, berani memerangi kaumnya, memusuhi kaumnya, ya, melawan kaumnya seorang diri. Bahkan Nabi Ibrahim dihukum bakar. Seorang pemuda yang gagah berani, perkasa. Namun lihat, ketika diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan keluarganya, ketika hatinya pilu, tak mampu ia mengucapkan sepatah kata pun, dan hanya keluar dari lisannya kalimat, "Na'am, iya." Allahu Akbar. Lantas apa yang dikatakan oleh istrinya yang salehah? Kalau begitu, Allah tidak akan pernah menelantarkan kita. Allahu Akbar. Lihatlah ucapan Hajar. Dengan keyakinan dan keimanannya, ia mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kita. Sekilas ucapan ini hanya menenangkan diri Hajar. Namun tidak, ayolah ahibba. Ucapan ini sejatinya juga menenangkan Ibrahim. Ibrahim yang tadinya khawatir meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang tidak ada tanda kehidupan sedikit pun. Mendengar ucapan istrinya yang salehah tadi, bertambah keimanannya, menjadi tenang dirinya, bertambah keikhlasannya ketika menjalankan perintah Rabbnya. Allahu Akbar. Lihatlah bagaimana rumah tangga yang dibangun oleh keimanan dan ketaatan kepada Allah. Sungguh indah, ayolah ahibba. Kemudian berlalulah Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya. Ketika telah berlalu beberapa jauh jaraknya, sehingga ia tak mampu melihat anak istrinya, dan anak istrinya pun sebaliknya tidak mampu melihat dirinya, barulah ia membalikkan tubuhnya, menghadap ke arah anak dan istrinya yang nan jauh di sana. Kemudian ia mengangkat tangan berdoa, "Ya Allah, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in." Ya Allah, di sana aku meninggalkan keturunanku di suatu lembah yang tidak ada tanaman di dalamnya. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu ya Allah, di sisi Ka'bah yang saat itu masih tertimbun, yang saat itu sudah tertimbun, yang nantinya akan dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus salah, agar mereka mendirikan salat. Waj'al af'idatan minan nas, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati-hati manusia condong kepadanya. Warzuqhum minats tsamarat, dan berikanlah rezeki kepada mereka buah-buahan. Ayolah. Lihatlah, sekilas doa Nabi Ibrahim adalah doa yang mustahil. Bagaimana suatu lembah yang tidak ada tanda kehidupannya, tidak ada air, tidak ada tanaman, tandus kering, dapat memberikan kepada mereka, kepada orang-orang tersebut, buah-buahan. Namun ternyata Allah kabulkan. Hingga hari ini lihat bagaimana kecondongan hati manusia kepada Baitullahil Haram, kepada Ka'bah, datang mengunjungi Makkah. Apalagi bulan ini, bulan Dzulhijjah,
Jutaan manusia datang berkumpul melaksanakan haji dikarenakan kecondongan hati mereka kepada Baitullah. Dan lihatlah Makkah yang mungkin sedikit tanaman di dalamnya, namun berbagai macam bentuk buah-buahan ada. Lihatlah berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai di situ cobaannya? Tidak. Tidak. Ketika berlalu beberapa waktu, persediaan bekal mulai habis. Ismail kecil mulai menangis kelaparan, kehausan. Ibunya Hajar mulai panik, mulai bingung. Mondar-mandir, bolak-balik memohon pertolongan, mencari bantuan. Menaiki bukit Safa dan Marwah, mondar-mandir. Namun ia yakin Allah tidak akan melantarkannya. Namun ia juga tetap berusaha mencari bantuan, mencari pertolongan. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong dengan munculnya air Zam-Zam di bawah kakinya Ismail. Sampai situ cobaannya? Tidak. Tidak. Berlalu beberapa tahun kemudian. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i. Ketika telah berlalu beberapa tahun, sampailah Ismail kepada umur yang sudah bisa membantu ayahnya, membantu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tiba-tiba Nabi Ibrahim bermimpi. Beliau mengatakan, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Inni ara fil manami anni azbahuk. Aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Silahkan, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ismail yang dari kecilnya telah ditanamkan tauhid di dalam hatinya oleh bapaknya, ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan lantang dan yakin mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahanda, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar. Ujian yang sangat-sangat berat yang ditimpakan oleh keluarga Ibrahim. Lihatlah bagaimana perasaan seorang ibu yang telah lama mengandungnya, kemudian berada dalam buayannya, asuhannya. Apalagi anak tersebut anak yang ditunggu-tunggu, yang telah lama dinanti-nanti. Bagaimana perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghunuskan pedangnya, belatinya ke leher anak yang ia cintai. Ujian yang sangat berat. Diperintahkan oleh Allah untuk memotong leher anaknya, menyembelih anaknya. Dan bagaimana perasaan Ismail ketika dinginnya belati menyentuh lehernya. Namun mereka semua bersabar dengan ujian dan cobaan Allah. Dan mereka yakin bahwa apa yang Allah perintahkan kepada mereka adalah hak, benar adanya. Mereka bersabar menjalani ujian dan cobaan tersebut. Ketika mereka sudah pasrah, bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri mereka kepada Allah, lihatlah Allah berikan mereka pertolongan. Allah ganti Ismail, wa fadainahu bidzibhin azim, diganti dengan sembelihan yang lain, hewan kurban yang lain. Dan Allah mengatakan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang sangat nyata. Allah uji mereka. Allah berikan musibah tersebut. Allah berikan mereka ujian dan cobaan tersebut. Apakah Allah membenci mereka? Apakah sebagai ganti dari dosa-dosa yang mereka lakukan? Tidak. Yang Allah lakukan adalah Allah ingin meninggikan derajat mereka. Lihatlah apa yang Nabi Ibrahim dapatkan setelahnya. Allah berikan Nabi Ibrahim gelar sebagai Khalilullah. Kekasihnya Allah, kesayangannya Allah. Apakah Allah membenci hamba yang ia sayangi? Tidak. Tidak. Allah ingin angkat derajat mereka di sisinya. Oleh karena ayat ahibba, tergantung bagaimana kita menyikapi musibah atau ujian, cobaan yang menimpa kita.
Dari contoh-contoh tadi yang kita sebutkan, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah kebaikan untuk kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat." Allah memang menjadikan kita akan mendapatkan ujian dari rasa takut, dari rasa lapar, dari kekurangan harta, jiwa. Lihatlah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian mengira bahwa kalian akan dimasukkan ke dalam surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan belum datang kepada kalian apa yang telah berlalu dari orang-orang terdahulu. Massathumul ba'sa wad-dharra. Allah timpakan kepada mereka musibah. Allah timpakan kepada mereka kesengsaraan. Wazulzil, dan mereka diguncang dengan berbagai macam ujian. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga Rasul dan orang-orang yang bersamanya, yang beriman bersamanya mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Saking beratnya musibah yang Allah timpakan kepada mereka. Mata nasrullah. Maka Allah sendiri yang menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Barakallahu fikum ayyuhal ahibba. Semoga apa yang Anda sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.